ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Fitriyah, NPM 19111009 dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Syariah Prodi Awal Asyaksiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas middle test dari mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Muslim. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan mahar di beberapa negara Muslim. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu pengaturan mahar dalam hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Yang pertama, pengertian mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahron, atau kata kerja, yakni fi'il dari maharo yamhuru mahron. Istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Mas kawin besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, pengaturan mahar dalam hukum keluarga di negara Yordania. Negara Yordania biasa disebut dengan Kerajaan Hasyimiyah. Mayoritas penduduk di Yordania beragama Islam. Dalam Undang-Undang Negara Yordania Nomor 61 Tahun 1976, masalah mahar dibahas dalam pembahasan tersendiri bagian ke-8 dan memuat 21 pasal, yaitu dari pasal 44 sampai pasal 65, dan dibahas secara rinci. Namun sebelum itu, masalah mahar juga disinggung pada bagian ke-7. Di dalamnya memuat masalah mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi. Pertama, disebutkan tentang status mahar. Kalau akad nikah sudah dilakukan, mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling mewarisi. Kemudian disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mahar, istri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami. Kalau istri menolak atau tidak patuh, maka hak nafkah hilang. Kemudian peraturan mahar di negara Maroko. Maroko adalah negara yang terletak di bagian barat Laut Afrika. Pada tanggal 19 Agustus 1957, pemerintahan Maroko mendirikan komisi yang bertugas untuk menyelesaikan draft tentang undang-undang hukum keluarga. Sumber ini adalah prinsip-prinsip dari mazhab hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. Rancangan ini kemudian resmi menjadi undang-undang pada tahun 1958 yang diberikan titel Mudawanah Al-Ahwal Al-Syaksiyah yang terdiri dari 300 pasal dalam 6 bagian. Pada tahun 2004, Mudawanah Al-Ahwal Al-Syaksiyah mengalami pembaharuan, yaitu pada masa awal kepemimpinan Raja Muhammad VI. Dalam hukum keluarga di Maroko, mahar didefinisikan dalam pasal 26 Mudawanah Al-Usroh sebagai berikut. Mahar adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya sebagai perwujudan rasa kesukaan pada saat akad nikah dan membina rumah tangga serta pengukuhan dasar-dasar kecintaan dan hubungan antara suami dan istri. Dasar-dasar syar'i itu harganya secara makna dan simbolik dan tidak ada batasnya. Pasal ini menjelaskan tentang definisi mahar yang merupakan pemberian suami kepada istrinya pada saat akad nikah sebagai bentuk kecintaan yang tidak ada batasnya. Adapun mengenai jumlah mahar disebutkan dalam pasal 27 Mudawanah Al-Usroh sebagai berikut. Penetapan besaran mahar ditentukan pada saat akad nikah, dan jika tidak ditentukan maharnya maka dianggap sebagai nikah tafwid. Jika terjadi perselisihan antara suami istri tersebut, maka pengadilan menetapkan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial bagi keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun dari penulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.